Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 125140197 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat program menghitung waktu belajar dan juga waktu istirahat mahasiswa dengan efektif. Nah, di sini kita akan membuat program yaitu dengan menggunakan bahasa Python. Nah, dengan menggunakan bahasa Python ini, kita akan menjelaskan mengenai ataupun menerapkan konsep-konsep ataupun materi-materi yang sudah diajarkan di kelas pengenalan komputasi ke konsep tugas program menghitung waktu belajar dan waktu istirahat mahasiswa yang efektif buatan saya. Oke, baik, kita akan buat dulu. Di sini judul besarnya ialah program. Bentar. Saya hapus dulu. Kita buat teks. Oke. Jadi, yang pertama, kita membuat nama programnya, yaitu program menghitung waktu belajar dan istirahat mahasiswa yang efektif untuk mahasiswa. Jadi, untuk di kolom teks ini, kita gunakan pagar untuk membuat judul besar ya, teman-teman. Oke, kalau misalnya kita membuat subjudul, kita pakai nih, kayak gini. Misalnya kayak program 1. Nah, jadi dia tuh lebih kecil tulisannya daripada si ini. Oke, karena kita membuat judul besar aja, maka kita pakai yang ini aja, yang pagar 1. Oke, lanjut. Enter. Oke, ini dia contohnya, contoh kodenya. Lalu lanjut, kita masuk ke input dan output. Sini kita menggunakan materi di bagian input dan output. Oke, ini materi yang pertama. Kita masuk ke kode, kita pencet kode. Oke, kita akan buat komentarnya dulu. Ini adalah input dan output. Sebentar, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ini adalah input dan output. Ini adalah materi kita yang pertama. Nah, di pertemuan pertama. Nah, di sini kita menggunakan print. Nah, ini print ini adalah mencetak sebuah karakter ataupun sebuah teks. Nah, di sini kita cetak print. Nah, jadi kita buat di sini print. Nah, ini F buat dia apa sih, ada estetika biar lebih bagus aja. Lalu kita buat di sini adalah judulnya program menghitung, sudah ada dia, menghitung waktu belajar dan istirahat yang efektif untuk mahasiswa. Nah, seperti ini. Lalu di sini kan kita sudah menggunakan seperti ini. Ini adalah bukan sebuah fungsi, maksudnya ini adalah sebuah cetakan di mana dia nanti mencetak program menghitung waktu belajar dan istirahat yang efektif untuk mahasiswa. Oke, coba kita run. Bentar ya. Sepertinya jaringannya nge-lag. Nah, seperti ini sudah dicetak program menghitung waktu belajar dan istirahat yang efektif untuk mahasiswa. Oke, kita akan masuk yang kedua. Itu adalah input dan juga kita gunakan variabel yang dimana itu adalah pertemuan kedua. Oke, kita akan masuk ke bagian input dan variabel. Kita akan masuk, yang pertama adalah ini. Maaf teman-teman. Input dan variabel. Oke, kita masuk.
Yang pertama, kita membuat variabel nama. Nama kita deskripsikan sebagai string, di mana dia mencetak karakter. Oke, kita buat, kita input. Nah, input F, masukkan nama Anda. Nah, ini dia nanti meminta dengan jenis tipe data string, dia meminta masukkan nama Anda. Dia akan mencetak ini, input ini. Oke. Lalu kita masuk ke variabel total. Total underscore hari. Nah, kalau misalnya ada dua karakter ataupun ada dua kata, nah kita wajib pakai underscore ya teman-teman. Oke, total underscore hari sama dengan, nah misalnya kita mau buat total hari. Nah, total itu kan kita menggunakan integer. Nah, lalu kita menggunakan input. Nah, di sini kita akan menggunakan dua tipe data. Yang pertama kita menggunakan integer, lalu di dalam integer tersebut kita masukkan input. Nah, integer apa itu? Nah, integer itu adalah tipe data berjenis bilangan bulat, yang dimana dia selalu bulat dan tidak berkoma ataupun selalu positif. Bisa juga sih negatif, maksudnya dia tidak berkoma gitu loh, tidak desimal. Oke, kita masukkan integer input. Nah, dia input, lalu kita masukkan lagi F, ini buat estetika ya, F. Misalnya kita buat apa ya? Berapa hari Anda ingin? Tadi sudah ada ya. Merencanakan belajar. Nah, seperti itu. Tanda-tanya. Oke. Selanjutnya. Kita lihat, berapa hari Anda ingin merencanakan belajar? Kita lihat. Nah, masukkan nama Anda. Nah, di sini dia minta masukkan nama kita. Kenapa? Karena di sini adalah tipe string. Dia menginput ataupun mencetak dengan tipe data teks. Seperti itu. Nah, jadi misalnya ini kita buat aja di sini ya guys ya, biar nanti nggak itu. Ini adalah tipe data string untuk mencetak teks. Nah, kalau ini adalah tipe data integer untuk bilangan bulat. Nah, maksudnya tidak desimal gitu. Nah, masukkan nama Anda. Bisa kita buat nama saya adalah Rizky. Nah, berapa hari ini melancarkan belajar? Katanya 2, saya buatlah. Oke, dia sampai sini aja. Kenapa? Karena tidak ada lagi program yang kita jalankan kan? Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kita mau buat list struktur data. Nah, di sini saya akan membuat list struktur data, di mana ini adalah materi yang ke-6 kalau nggak salah. Nah, di sini kita membuat listnya. Jadi, kita buat dulu di sini. Ini adalah list atau struktur data. Oke. Nah, jadi di sini saya tekankan. Jadi list yang saya buat ini itu adalah untuk menyimpan semua aktivitas yang ada di program kita ini nanti. Nah, maka kita buat di sini list ini merupakan list kosong. Nah, untuk menyimpan apa teman-teman? Menyimpan semua aktivitas. Oke. Nah, lanjut kita buat variabelnya. Nah, variabelnya adalah aktivitas. Misalnya kita buat harian. Oke. Aktivitas harian sama dengan seperti ini. Nah, ini adalah aktivitas harian. Kenapa kita menggunakan ini? Nah, ini adalah tanda di mana dia masih merupakan himpunan kosong ataupun tidak ada inputnya gitu. Nah, maka kita buat himpunan kosong karena kan kita nanti tidak tahu. Karena kan kita dimulai dari
nol gitu. Maksudnya inputnya itu masih tidak ada, masih belum kosong, masih belum kita isi. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, setelah itu, setelah kita buat aktivitas harian, kita mau buat si perulangan. Oke, perulangan kan? Ya, perulangan. Nah, perulangan itu kita pakai berarti apa teman-teman? Looping, benar. Jadi kita pakai di sini. Ini adalah maaf teman-teman. Perulangan. Nah, atau looping. Atau ini kita buat karena saya membuat programnya itu adalah yang pertama adalah per hari dulu, maka kan kita membuat per hari nih. Nah, jadi kita buat ada per hari dulu ya. Kan loopingnya itu kita membuat perulangannya itu selama 1 hari, 2 hari gitu loh. Misalnya kayak waktu belajarnya. Kayak per hari itu nanti berapa jam gitu. Nah, nanti kita buat kayak waktu istirahatnya juga. Oke? Nah, karena dia pakai looping, maka kita pakai for. Nah, for ini adalah untuk perulangan. Nah, udah ada dia di situ. Nah, sudah saya simpan. Nah, di sini for, di sini kita buat for hari. Nah, kita masukkan hari di dalam range. Range ini adalah jarak ataupun total jangkauan. Misalnya kayak range-nya kita kan memulainya tuh dari 1. Nah, range itu kan kita mulainya tuh dari 0. Nah, jadi kita mulai aja dari sini. Total hari tambah 1. Kenapa total hari ditambah 1? Karena yang pertama, kita mau buat perulangan. Nah, for. Nah, terus kita mau membuat variabel baru yaitu hari. Hari di dalam range dengan range 1. Dan total hari, misalnya total harinya itu ini. Nah, total harinya itu berapa yang kita mau rencanakan belajar. Nah, misalnya total harinya itu adalah 1, maka total harinya ini adalah range-nya yang kita mulai dari 1. Kenapa kita mulai dari 1? Karena kan range itu kita mulai dari 0 misalnya, ya kan? Kan kita biasa itu kita mulai dari 0. Nah, di sini kita buat 1. Nah, total hari misalnya di sini adalah 1, maka total harinya itu ditambah 1. Maka dari 0 ditambah 1, maka jadi 1 seperti itu. Karena kan kita mulainya dari 0. Oke, lalu setelah itu kita print. Nah, kita nggak boleh buat di sini ya teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah miliknya si ini, hari. Nah, karena ini merupakan subnya, ataupun subnya, iya. Ini adalah jenis, apa sih namanya? Jenis tipenya gitu loh. Maksudnya ini adalah jenis perulangannya. Jadi ini adalah jenis bukan tipe data. Maksudnya ini adalah prosesnya. Ya, maaf. Ini adalah prosesnya. Maksudnya ini adalah kepala dari prosesnya dan ini adalah prosesnya. Jadi kita nggak boleh masukkan si prosesnya ini ke kepalanya gitu loh. Seperti itu. Nah, terus kita buat print. Nah, kita masukkanlah tadi si printf aja lah dulu ya. Printf. Terus kita slash n. Ini buat dia membuat baris baru. Misalnya kita buat adalah hari keberapa gitu loh. Hari keberapa. Nah, ini kan hari keberapa. Nah, setelah itu kita masukkan si hari tadi yang di dalam sini. Nah, si hari. Hari kita buat. Nih, hari. Oke. Selanjutnya udah kita masukkan variabel si hari ini tadi. Selanjutnya bentar teman-teman. Oh, oke. Oke, maaf. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan si print hari ini tadi, kita akan memasukkan, atau kita ini aja dulu ya. Kita run. Oke. Oke, dia salah ya teman-teman. Maaf, di mana nih salahnya? Oh ya, dia belum terdefinisi. Ini tuh apa gitu loh. Dia belum tahu. Oke, masuk akal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kita buat apa ya? Kita buat adalah si
sesi. Nah, kita kayak mau sesi berapa sesi gitu loh. Nah, kita buat adalah si integer. Enggak usah dulu nih, integer. Nah, dia berarti tipe bulat, tipe bilangan bulat. Kenapa? Karena nanti kan kita masukkan sesi 1, sesi 2 gitu kan. Nah, terus kita buat f berapa sesi yang Anda inginkan. Enggak usah berapa sesi yang Anda lakukan hari ini gitulah ya. Nah, oke. Berarti bentar teman-teman. Oke. Coba kita run. Oh, salah dia di bagian sini, in range. Oh, oke. Dia belum tahu si for hari in range ini dideskripsikan kemana nanti, seperti itu. Nah, ini berarti belum selesai. Nah, sesi in range 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menyimpan data per hari. Oke. Lalu kita masukkan ke list juga ya, ke bagian list di pertemuan ke-6. Jadi kita buat ini adalah bagian list juga. Nah, oke. Nah, kita buat si variabelnya list aktivitas hari ini. Sama dengan, karena kita mulai dari 0, jadi kita pakai gini. Nah, gini kan tadi yang saya bilang. Oke. Sudah seperti ini, baru kita masuk ke bagian kan kita udah masukkan si list hari ini, nih aktivitas hari ini. Ini aktivitas harian, ini adalah untuk yang keseluruhan. Terus kita buat perulangan for hari ini. Ini untuk ke harinya tuh kayak range-nya tuh 1 sampai pokoknya dia bertambah gitu loh. Pokoknya setiap dia ditambah total harinya itu 1, berarti dia nanti total harinya itu 1 ditambah 1, 2. Nah, seperti itu nanti di outputnya. Seperti itu. Nah, terus ini kita buat list aktivitas harian, hari ini. Nah, kalau ini kita buat kayak per harinya tuh gimana sih gitu loh, kayak berapa hari dan dimulai dari 1 gitu. Karena kan total harinya itu 1. Jadi 1 ditambah 1, 2. Nanti 2 ditambah 1, 3. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke sesi apa lagi, bentar saya lupa. Oke, kita akan ke sesi perulangan. Kita akan masuk ke sesi perulangan. Nah, di sini kita pakai looping untuk per sesi. Kenapa? Karena kan kita mau deskripsikan si sesi ini kan, berapa sesi nih hari ini gitu kan. Nah, habis itu kita buat variabel baru lagi. Nomor sesi misalnya sama dengan list. Ini list. Apa ini list? Berarti ini list adalah tampilannya ataupun daftarnya gitu loh, daftarnya. Nah, list range, terus kita buat lagi range-nya adalah 1 dari 1, sesinya ditambah 1 seperti itu. Nah, sama seperti ini. Oke, sudah masuk. Barulah kita buat si oh, maaf, ini bukan looping ya. sorry teman-teman. Ini looping, cuman dia kayak buat apa gitu loh, buat nomor sesi. Nah, jadi dia ini adalah range-nya 1, sesinya 1, dari 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi kalau misalnya sesi 1, nanti di bawahnya lanjut jadi 1 ditambah 1 jadi sesi 2 seperti itu. Nah, ini sesi 1 ditambah 1. Barulah masuk ke perulangan loop
ping per apa tadi? Per sesinya. Nah, ini dia per sesinya. Oke. Lalu kita buat. Nah, ini kan loopnya for. Oke. Ya, kok ada itunya? Maaf, kita abaikan saja ya. For. Nah, for kita buat sesi ini S saja ya. Sesi kita deskripsikan sebagai S. Nanti kan tadi kan hari itu sebagai hari gitu kan. Nah, S itu sebagai sesi aja. Oke. Baru kita buat for S di dalam nomor sesi. Ya kan? Dalam nomor sesi. Nah, jadi si in nomor sesi ini di range-nya ini dia menyimpan ke si ini. Perulangan nomor si sesi seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sesi kita buat setelah kita buat si sesinya itu, buat si hari dan sesi, maka kita inputlah variabelnya. Oke, yang pertama kita di sini mau input variabel. Input variabel. Nah, pertama kita mau buat apanya ya? Pertama mau kita buat jam aja dulu ya. Jam sama dengan integer. Nah, terus kita buat di sini input f durasi cara belajar sesi. Nah, di sini kita masukkan si S. Nah, di bagian sini. Nah, ini kan kita masukkan si S. Kenapa? Karena kan di sini sudah kita panggil si S tadi di sini untuk nomor sesinya. Nah, durasi belajar sesinya adalah berapa? Misalnya kita masukkan si S-nya. Kita panggil dia pakai gini aja, S. Nah, habis itu kita buat di sini terus kita buat di sini jam. Nah, jam berapa gitu loh. Nah, di sini lanjut kita buat misalnya menit ya. Menit istirahat. Nah, ini istirahat input. Nah, kita buat menit istirahat kan harus pakai underscore ya. Terus kita buat integer input. Terus kita buat f masukkan misalnya menit istirahat dasar atau menit istirahat dasar untuk sesi ini. Untuk sesi siapa? Masukkan si variabel S-nya. Nah, karena kan kita masukkan variabel si S di sini. Kita kan mau masukkan si sesi. Oke? Nah, pakai sama dengan. Habis itu di sini kita bakal ke operasi hitung-hitungan. Nah, di sini kita bakal ke operasi hitung-hitungan. Nah, di sini kita buat dulu sini adalah variabel dan operasi. Nah, udah itu aja, variabel dan operasi. Nah, di sini kita buat menit belajar sama dengan jam dikali 60 misalnya ya, jam dikali 60. Nah, ini adalah menit belajarnya dari 1 jam dikali 60 kan gitu kan, 60 menit. Nah, terus selanjutnya kita buat percabangan kan, kita buat percabangan. Kenapa kita buat percabangan di sini? Karena kita mau menentukan waktu aturannya itu untuk si istirahatnya itu kapan gitu loh. Nah, misalnya
kita mau buat, bentar teman-teman, saya bingung di bagian. Oke, kita mau buat ini percabangan if else-nya. Oke. Nah, jadi percabangan if else ini atau elif ataupun else adalah ya. Itu adalah percabangannya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita mau buat percabangannya. Nah, di sini kita buat percabangannya. Yang pertama misalnya if jam lebih dari 2 dan hari dibagi 2 sama dengan 0. Nah, ini dia mengecek jika jam lebih besar dari 2 dan hari dibagi 2 apakah sama dengan 0, maka menit istirahat sama dengan 15. Nah, seperti itu. Nah, terus catatan sama dengan istirahat tambahan, misalnya berapa ya? 15 menit. Nah, 15 menit aja gitu ya. Nah, terus kita buat elif. Nah, jam lebih kurang sama dengan 1 misalnya. Berarti kita buat maka menit istirahat itu sama dengan berapa? Kalau elifnya 5 aja lah ya. Dengan catatan itu adalah istirahat tambahan 5 menit. Terus masuk ke else. Nah, di else ini adalah di mana misalnya kita buat menit istirahatnya. Menit istirahatnya itu sama dengan menit istirahat input. Nah, seperti itu ya. Menit istirahat input yang atas tadi. Yang mana dia? Yang kita buat ini. Nah, ini. Terus, kita buat misalnya catatan. Sama dengan. Terus, istirahat tambahan 5 menit. Nah, maaf kayaknya di elif juga lupa saya tambahkan elif juga ya. Elif ada menit. Maksudnya kok elif lagi sih? Bener sih, di catatan ditambah 5 menit catatan. Oh, maaf salah. F kita buat di sini misalnya istirahat normal. Terus kita buat di dalam variabelnya. Istirahat normalnya itu adalah berapa menit sih istirahat. Kita masukkan si istirahat. Terus kita masukkan di sini menit. Nah, seperti itu. Terus kita simpan datanya di sesi. Nah, data skor sesi kita cepat aja ya teman-teman. Sama dengan seperti ini. Nah, ini adalah kita buka, maka kita buat S menit. Ini sesi ya. Tadi kan kita simpan menit. Apa sesi kan S itu. Terus menit, terus belajar, terus
menit belajar, menit istirahat, terus sama catatan. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini kita buat list aktivitas hari ini. Nah, ini kenapa pakai append? Nah, di sini kita pakai append untuk menyimpan si ininya, untuk menyimpan si list aktivitas hari ini gitu loh. Untuk menyimpan si list aktivitas hari ini. Nah, jadi si aktivitas hari ini kan ada S, menit. Nah, jadi append ini dia untuk biar nggak berulang-ulang. Biar kayak kita buat kayak satu, nanti bisa langsung kedua, bisa langsung ketiga. Nah, misalnya kayak gini. Nah, S ini kan menit belajar, menit istirahat. Nah, ini kan ada 4. Nanti dia akan merangkum dari si S-nya itu misalnya di hari pertama. Nah, hari pertama itu sesi pertama. Nah, terus menit belajarnya misalnya 100 menit. Terus menit istirahatnya 25. Catatannya bagaimana? Nanti di sesi kedua akan bisa diteruskan gitu. Nah, nanti kita lihat hasilnya gimana ya. Oke. Terus kita buat si ini, aktivitas harian append list aktivitas hari ini. Ini adalah untuk menyimpan si aktivitas harian hari ini, si ini ke aktivitas harian. Nah, aktivitas harian itu kan yang ini. Yang ini aktivitas harian. Nah, ini kita simpan ke sini, append si list aktivitas hari ini. Jadi kita pakai append lagi. Kenapa, teman-teman? Karena di sini kita menggunakan variabel ataupun fungsi yang dari si list aktivitas hari ini. Maka kita masukkan dalam sini. Nah, oke. Terus kita masuk ke, kita buat si apa ini? Variabel ya. Bisa kita buat variabel. Nah, kita buat di sini variabel. Maka kita buat total belajar misalnya ya, sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kan kita mulai semua dari 0. Kita masukkannya dari 0 nanti kan. Total istirahatnya sama dengan 0 juga. Terus kita buat di sini adalah si perulangannya. Nah, sini kita buat perulangan lagi teman-teman nih. For hari, integer aktivitas harian. For sesi, integer hari. Nah, di sini total belajar itu ditambah sama sesi. Nah, di sini kita buat sesi 1. Nah, sesi 1. Terus kita buat di sini total istirahat. Kenapa? Karena ditambah sama dengan sesi 2. Nah, kenapa? Karena di sini kita buatkan total belajarnya ditambah sama sesi 1. Nah, di sini misalnya dari si ini, dari mereka ini, dari si ini misalnya sesi 1, menit belajarnya 1 jam, menit belajarnya misalnya 120 menit, menit istirahatnya 50 menit, catatannya adalah misalnya nanti catatannya di bawah, misalnya catatannya itu kayak efektif nggak belajarnya gitu. Nah, itu ditambah sama dengan satu sesi 1. Di sesi 1 di total belajarnya. Nah, total istirahatnya di sesi 2 di bawahnya gitu loh. Oke. Sampai sini paham nggak? Nah, seperti paham lah ya. Oke. Oke, kita akan masuk ke percabangan lagi. Kita buat percabangan lagi. Jadi kita buat si if total belajar lebih besar misalnya sama dengan 300 menit lah ya. N. N ini apa? N ini adalah ketika keduanya harus benar ya teman-teman. N ini adalah keduanya harus benar. Dimana ada kondisi dimana keduanya harus benar. Misalnya istirahatnya dari sama dengan 60. Nah, terus apalagi nih? Sini ya teman-teman. Ke sini lah. Mana yang cocok? Nah, sini. Nah, ya, analisis misalnya apa ya? Sama dengan kalau misalnya analisis saya ya. Efektif kita buat. Terus kita buat elif-nya total belajar kurang dari 300
or ini adalah salah satunya. Jika benar, maka benar. Istirahat kurang dari berapa ya? 30 aja. Nah, maka dia analisisnya tidak efektif, gitu aja lah ya. Nah, kalau else, dia nanti analisisnya bukan sangat efektif ya. Nggak usah lah ya, terlalu lebay. Kita buat aja normal. Nah, di sini saya akan jelaskan di mana jika total belajarnya lebih besar dari sama dengan 300 dan total istirahatnya lebih besar sama dengan 60, maka dia efektif. Nah, di sini nanti kalau misalnya total belajarnya kurang dari 300 atau salah satunya jika benar ini adalah benar tapi satu salah tidak apa-apa, maka akan tercatat juga sih tidak efektif. Jika dua-duanya ini salah atau salah, maka dia langsung ke else atau si analisis normal, harus langsung dia eksekusi ke else. Oke, masuk kita ke output perulangan. Oke, kita masuk ke print. Jadi si print ini itu adalah kita buat /n misalnya /n. Misalnya kita buat rangkuman aktivitas harian. Nah, terus sini kita buat Terus di sini kita buat di sini misalnya kita buatkan di sini untuk output dan juga perulangannya. Nah, di sini kita buat fungsi perulangannya for i. Misalnya hari. Nah, for i ini kan dimulai dari 0. Hari underscore data. Int di dalam enumerate aktivitas nih, harian terus sama dengan titik 2 kita print di sini. Print f itu n hari ke i. I itu adalah dari 0, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Di sini ketika dia di sini si fungsi enumerate ini adalah ketika dia adalah for i sama dengan 0 dan hari data ini adalah punyanya si ini. Nah, mana dia hari data? Bentar ya. Mana tadi? Bentar teman-teman. Hari underscore data. Berarti kita kelewat ya. Sepertinya kelewat sebentar ya. Data. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini kita buat perulangan lagi for sesi integer hari underscore data. Ini kita buat variabel baru seperti ini. Saya lupa tadi. Nah, terus sini baru kita print. Misalnya kita buat for sesi. Kan sesi ini kan di dalam hari sama data tadi. Terus kita buat print f, ini buat estetika. Terus sesi, terus kita buat di sini adalah sesi dari sesi ke 0. Selanjutnya di sesi ke 0 di situ ada belajar berapa. Nah, belajar di sini kita tab dulu. Nah, sini belajar ini adalah sesi pertama. Nah, sesi pertama itu ada belajarnya berapa atau sesinya itu berapa gitu loh. Berapa menit. Nah, istirahatnya itu berapa menit. Nah, jadi istirahat di sesi kedua, menit di sesi ketiga. Maksudnya istirahat di sesi kedua. Nah, sesi ketiganya ini bentar. Sesi pertama tuh sesi itu 0, belajar itu sesi 1, menit istirahat itu 2, menit itu 3. Nah, seperti itu. Oke. Kita akan artinya sudah. Ya, sudah. Oke. Artinya kita akan print langsung, print. Nah. Maaf, print. Kita print gini. Nah, ini kita buat kayak gini untuk buat kayak
kayak gini teman-teman. Nah, buat kayak gini. Nah, buat kayak gini. Buat kayak gini nih. Nah, yang kayak gini. Cuman dia tuh kayak gini. Nah, cuman dia tuh nanti biar kita nggak ribet, kita kali aja gini. Misalnya kita mau buat kayak berapa baris? 35 baris misalnya. 35 baris. Nah, nanti dia tuh akan ngeprint 35 garis seperti itu. Nah, terus misalnya kita punya, terus kita masukkan print F total belajar sama dengan misalnya kita masukkanlah tadi mana tadi nih misalnya total belajar sama dengan berapa menit, terus print F total istirahat berapa menit juga kan, kita tutup berarti. Nah terus habis itu analisis tadi kan belum, terus kita buat F analisis. Nah misalnya analisis. Oke. Nah, ini analisis. Lanjut, kita ke print F semangat misalnya. Ini kata-kata terkait semangat belajar. Nah, di sini kita buat misalnya nama kita. Nah, misalnya kayak buat aja tanda seru gitu lah ya biar lebih cakep. Nah, ini maaf, ininya di sini seharusnya tanda serunya di sini. Oke, coba kita run ya. Oke, kita run. Wait. Oh, salah ya teman-teman. Di bagian sini. For i. Oh. Ini ya, line 17. Oke, sebentar. Sepertinya ada yang salah di sini. Kita buatnya for ntar di sesi 17 ya. Berarti di sini mungkin. Bentar ya. Sini. For hari range. Bukan. Data di mana ya? Oh, ini. Ini sepertinya ada yang salah di bagian sini. 17. Ya kan benar total hari sama 1. Iya, sudah benar. Oke. Oke, sebentar. Saya buka WA dulu. WA. Ada kode dari WA-nya. Berarti ini salah ya teman-teman. Jadi kita itu aja. Soalnya saya sudah membuat kodenya. Bentar. Ini dia kodenya yang sudah saya buat. Bentar. Copy. Nah, ini sama aja ya teman-teman. Bentar ya, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Sepertinya tadi salah. Nah, ini kodenya. Nah, oke, sama aja sebenarnya seperti tadi. Nah,
pertama kita masukkan nama, misalnya Rizky. Nah, berapa hari? Misalnya aku mau ngerancang belajar 2 misalnya. Terus hari pertama berapa sesi belajar hari ini? Misalnya kayak aku mau 2 sesi. Nah, durasi belajar sesi 1 jam misalnya. Mesti misalnya berapa jam ya? Misalnya 2 jam. Masukkan menit istirahatnya untuk sesi dasar 1. Misalnya aku mau kayak 25 menit lah ya. Terus durasi belajar sesi 2, misalnya aku mau misalnya 5 jam. Nah, terus ininya bagi aja tuh 20, berarti misalnya 25 menit 50 menit aja, 50 menit dah. Nah, masukkan hari kedua gitu loh. Nah, hari kedua kan tadi yang di bagian sini nih, hari. Nah, di bagian sini hari. Loop perharinya nih, untuk perharinya. Nah, terus berapa sesi belajar hari ini? Nah, misalnya 1. Durasi belajarnya 3 jam. Nah, masukkan menitnya 25. Nah, ini rangkumannya. Maka sesi 1 belajarnya 120 menit ditambah istirahat normal 25 menit. Sesi 2 belajarnya 300 menit ditambah istirahat normal 50 menit. Maka totalnya ini tadi adalah total dari semuanya adalah 600 menit. Total istirahatnya adalah 25 ditambah 50 ditambah 15 maka 90. Maka di sini analisisnya adalah efektif. Kenapa efektif? Karena di sini kita buat adalah total belajarnya adalah lebih besar sama dengan 300 menit. Nah, seperti ini kan 600 menit. Oke, sudah. Seperti inilah kode program saya. Maaf tadi saya buka ini karena sebelumnya saya sudah membuat program ini. Tapi saya belajar lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam dan sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.